dan belum masuk ya, biar nggak ketinggalan informasinya. Oke, nah nggak terasa kita itu sudah di bab terakhir loh. Kalian sudah mau naik ke semester 2, ya kan? Alhamdulillah bab yang kemarin-kemarin ya, meskipun tidak semuanya di ulangan harian kan, insya Allah nanti nilai-nilai yang akan masuk adalah nilai dari tugas-tugas kalian ya. Jadi ada bab yang dengan PH, ada yang bab tidak dengan PH ya. Ini adalah salah satu keringanan dari sistem kurikulum kita yang sekarang sudah lebih sederhana ya. Tapi tetap dipersiapkan karena setiap bab besok akan muncul ke dalam soal PAS ya. Soal PAS nanti akan kita bahas lebih detail di hari ketemu lagi hari apa nak? Hari 8F itu hari Kamis ya. Kalau nggak ada halangan, hari Kamis kita akan bahas tentang soal-soal P. Ada. Untuk kisi-kisinya berarti Nyari AR. oh, kemarin sudah ya sertifikatnya hidup. Nanti ada lagi yang lebih detail lagi. Bil, sabar, tungguin. Ya, sabar Bil. Ya, Martin, mute dulu deh Martin. Oke. Tadi agak bising soalnya ya. Baik. Ini kita akan belajar mengenai peredaran darah pada manusia. Oke, masih loading. Tunggu sebentar. Oke, nah mungkin dulu waktu SD kalian sudah pernah belajar nih. Masih ingat ya? Masih, Bu. Jadi ini sangat penting sekali ya di dalam kelancaran kerja dari tubuh kita. Karena kalian tahu kan, sistem peredaran darah itu kan dia mengedarkan apa nak? Mengedarkan darah di mana? Oksigen. Ada juga di dalam darah itu pengikat oksigennya, makanya oksigen juga bisa beredar. Selain itu ada apa lagi yang beredar di dalam darah itu? Apa, Bu? Apa? Bakteri. Oh, kok bakteri? Yang menguntungkan dong bagi kita. Kan kemarin kalian belajar tentang pencernaan tuh. Ada proses apa di usus halus? Yuk diingat lagi. Penyesalan. Penyerapan. Bal, kamu jangan melankolis dong penyesalan. Oke ya. Penyerapan zat makanan. Nah, diserap kemana atau zat makanan itu nak kalau di usus halus itu kan diserap ya. Siapa yang menyerap? Halo? Siapa yang menyerap kemudian dialirkan kemana setelah diserap? Darah, Bu. Darah. Nah, jadi dalam usus halus kita itu kan ada pembuluh darahnya yang kemudian mengedarkan ke seluruh tubuh. Makanya kita makan, sumber makanan kita itu ada di perut, tetapi otak kita juga ternutrisi, tangan kita, seluruhnya tubuh kita juga ternutrisi. Nah, itu pentingnya ya kita menjaga sistem peredaran darah kita. Nah, kalian tahu nggak dalam peredaran darah itu siapa saja yang bekerja dalam tubuh kita? Jantung. Jantung, betul banget. Karena dia salah satu organ ya. Selain jantung ada lagi nggak yang ikut bekerja? Ginjal. Oh iya, benar banget ya. Meskipun ginjal bukan organ penyusun sistem peredaran darah, tapi ginjal itu membantu sistem peredaran darah ya. Lebih tepatnya kalau ginjal itu alat ekskresi ya, untuk mengeluarkan urin. Paru-paru ya, Bu. Paru-paru juga termasuk organ yang membantu sistem peredaran darah. Tetapi apabila kita menengok yang disebut sistem peredaran darah kita itu hanya terbatas pada 2 organ. Nanti Buriska akan tampilkan di share berikutnya ya. Slide berikutnya. Nah, tujuan kalian bisa belajar mengenai ini mungkin lebih detail dari yang sudah kalian pelajari di SD. Makanya selain Buriska recall pengetahuan kalian ketika dulu di SD ya, nanti sambil Buriska tanya-tanya silakan dijawab. Nanti juga akan Buriska tambahi, oh kalau di SMP lebih detailnya seperti ini ya. Jadi ada proses bagaimana dan mengapanya supaya kalian nanti tahu ya. Yang kedua, kalian juga bisa menjelaskan proses peredaran darah. Kalau dulu di SD pernah dijelaskan sama guru kalian, ada peredaran darah
yang besar dan yang kecil. Ingat nggak? Ingat ya? Ingat. Ada peredaran darah besar dan kecil. Itu tentang jalurnya. Ingat-ingat lupa, Bu. Ingat-ingat lupa. Tentang jalur yang dilaluinya. Oke, yang ketiga nanti faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Kalian tahu ya bahwa denyut jantung itu juga bisa terasa selain pada dada kita. Duk, 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 duk. Nah, ada tempat-tempat di mana kita Bu, kok suaranya kecil, tiba-tiba gede, Bu. Oh gitu, jaringannya nih, nak. Jaringannya ya. Nah, ada tempat-tempat di mana kalian bisa mendeteksi juga frekuensi denyut jantung kalian. Ya, misalnya kalau kalian nanti pegang ke pergelangan tangan atau di tempat di bawah telinga, di leher itu ya, itu juga ada tempat denyut jantungnya bisa terasa. Nah, nanti ada faktor-faktor di mana bisa dipengaruhi frekuensi denyut jantung itu lebih cepat atau lebih lambat, tergantung dengan apa saja itu nanti ada ya. Dan yang terakhir kalian bisa menjelaskan gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah, serta gimana cara kita untuk mengatasi gangguan itu. Lanjut ya. Slide ketiga bisa dilihat dengan baik. Halo? Bisa, Bu, bisa. Ini Bu Rizka nggak tampilkan ya, nak ya. Nanti kalian klik sendiri setelah Bu Rizka kasih slide-nya ini ya. Karena ini video yang menjelaskan nanti jantung itu bekerja seperti apa. Oh, tapi kita tengok sedikit juga nggak apa-apa sih, nggak semuanya ya. Yang semuanya nanti ketika kalian sudah Bu Rizka terangkan saja. Karena ini nanti loading. Kita jaringannya lagi buruk. Maaf ya. Coba kalau Bu Rizka klik ini loading nggak? Bu. Kayaknya sih loading. Ya sudah deh, nggak usah di klik dulu ya. Tapi terlanjur loading nih. Coba-coba kita tunggu dulu ya. Nah gitu nak. Sambil menunggu loadingnya, Bruska mau tanya deh. Tadi ada yang menyebutkan ginjal dan ada yang menyebutkan paru-paru. Jadi dua organ itu sebenarnya organ pembantu dalam sistem peredaran darah. Ya, utamanya tadi sudah disebutkan sama teman kalian. Diperankan oleh siapa tadi peredaran darah kita? Jantung dan dibantu oleh yang mengedarkannya. Kalian ingat yang mengedarkan darah tadi ada salurannya tuh. Namanya saluran apa? Saluran apa, Bu? Saluran pembuluh darah. Betul banget. Ya, pembuluh darah adalah nanti ada dua jenis yaitu vena dan arteri. Nah, vena dan arteri ini nanti kemudian bertemu di titik balik vena arteri ini ya, yaitu ada pada pembuluh kapiler. Di setiap sel kita nanti terhubungnya oleh pembuluh kapiler ini ya, di setiap jaringan tubuh kita. Oke, apakah sudah bisa terlihat? Ini masih loading nih nak, karena sinyalnya nggak stabil. Sebenarnya kita back ke PowerPoint juga nggak apa-apa sih ya. Ini hanya gambar video mengenai kerja jantung. Ya, nanti juga sudah terdapat dalam apa yang akan Briska tampilkan di slide berikutnya. Oke. Baik, sudah 16 orang ya ternyata ya. Briska share screen lagi untuk PowerPoint-nya saja. Bismillah, semoga nggak ada masalah. Oke, lanjut. Tadi kalian sudah mengetahui apa tujuan pembelajarannya, dan nanti videonya bisa disimak setelah ini. Masih loading ya, tunggu sebentar. Nah, ini nak organ penyusunnya ya. Yang pertama, maaf ini bukan darah karena darah bukan organ, darah adalah jaringan ya. Nah, yang betul mengenai organ-organ penyusunnya ini adalah 1 jantung dan 2 pembuluh darah ya. Nah, sekarang kita akan mengenal nih. Kalian kan dulu pernah belajar macam-macam bagian dari jantung tuh pas di SD. Siapa yang masih ingat ada apa saja yang ada di jantung itu? Ruangan-ruangan jantung itu ada berapa? Waduh, kok lupa ini. Berarti habis ujian SD tinggal lupa aja ya. Oke ya, Briska kan ke bagian di sini nih. Sebentar, langsung ke bagian jantung. Sudah terlihat Kak bagian jantungnya nih? Udah.
Udah ya. Seperti yang Oh iya, disebutkan Bu. tadi. Serambi gitu. Betul. Secara umum terbagi ruangannya menjadi 4 ya. 4. Yang di atas ada 2, yang di bawah ada 2. Yang di kiri ada 2, yang di kanan ada 2 ya. Anggap bahwa jantung ini sedang menghadap ke kita. Maka yang di kanan kita itu sesungguhnya Kanan tuh kiri, yang kiri. kanan. Nah, kiri itu kanan karena kenapa jantung ini menghadap ke kita. Oke, sekarang sudah mengenal ya. Yang atas itu serambi atau bilik? Serambi. Serambi, oke. Karena serambi yang atas kita jadi mengenal bahwa ada serambi kanan dan kiri. Di sini kemudian biliknya juga ada kanan dan kiri ya. Alurnya yang betul dari mana, Nak? Kalau kita hanya baca 4 ruangan ini, ya, alurnya nomor 1 Serambi yang mana? kanan. Serambi kanan. Serambi kiri. Oh, masuk dari serambi kanan ke serambi kiri. Serambi kanan kan Kanan bilik kanan, bilik kanan. bilik kanan, betul. Terus kalau dari yang kiri, serambi kiri, bilik kiri ya. Jadi mulai dari yang kanan. Oke, sekarang perhatikan ya. Perhatikan posisi serambi kanan kita. Nah ini, ada 2 jalur masuk nih ternyata dari atas dan dari bawah di sini ya. Dari atas dan dari bawah ini, Nak, adalah tempat masuknya darah dari serambi kanan ke serambi kanan ya. Kita sebut saluran masuknya ini adalah vena cava. Apa, Nak? Vena cava ini adalah darah yang berasal dari mana? Halo? Halo. Pembuluh darah. Asalnya darah yang berasal dari vena cava ini berasal dari mana darahnya? Dari seluruh Serambi. Serambi kanan. Yang menuju ke serambi kanan adalah darah dari paru-paru apa dari seluruh tubuh? Yuk diingat-ingat. Seluruh tubuh. Seluruh tubuh ya kan. Nah, ini ada 2 jalur ya. Kita tahu bahwa letak jantung kita ada di dada. Apa yang ada di atas dada? Coba kita sebutkan organ-organ yang berada di atas dada kita. Ada kepala, ada tangan, ya. Paru-paru. Oke, ini masuk melalui vena cava superior atau vena cava yang dari atas. Sementara kalau kalian lihat ada darah kita yang berasal dari kaki, perut, dan bagian di bawah jantung, itu akan masuk ke bagian yang apa namanya ini? Vena cava juga, tapi yang dari bawah nih. Namanya vena cava inferior. Ya, jadi vena cava tadi ada 2 ya. Yang dari atas kita sebut vena cava superior. Yang dari bawah kita sebut inferior. Oke ya. Apa yang dari atas tadi? Superior. Superior. Di bawah tadi inferior. Ya. Nah, kemudian masuk nih ke serambi kanan. Dari serambi kanan hanya ada jalur ke bilik kiri, ya. Nah, sebelum sampai ke bilik kiri melalui saluran nih yang ada katupnya. Katup itu bisa membuka dan menutup ya. Jadi kalau dari bilik kanan nggak mungkin bisa naik ke serambi kanan karena katup ini posisinya satu arah. Namanya katup trikuspidalis. Kenapa kok disebut tri? Karena di sini ada 3 otot. Nah, ya disebut dengan katup trikuspidalis ya. Nah, dari bilik kanan yuk kita ingat lagi dari bilik kanan ini menuju kemana nih? Melalui arteri pulmonalis nih. Bilik kanan. Oh, belum. Dari bilik kanan. Dari bilik kanan terus menuju kemana? Bilik kiri. Oh, belum. Nggak ada salurannya ke bilik kiri. Masih menuju ke bagian lain lagi melalui arteri pulmonalis. Oh, ternyata sebelum sampai ke serambi kiri, darah di bagian kanan kita itu kotor, Nak. Banyak mengandung CO2. Dibantulah sama organ pernapasan kita. Siapa organ pernapasan kita? Paru-paru. Paru-paru. Jadi, Paru-paru. tepatnya ini dibersihkan dulu ya. CO2-nya dibuang. Diganti dengan apa, yuk?
Paru-paru. CO2-nya Oksigen. diganti dengan oksigen ya oleh alveolus O2. paru-paru. Nah, disalurkannya ke paru-paru itu melalui ini. Putus-putus, Bu. Waduh, putus-putus ya. Sorry. Jaringannya emang gini ya. Bu. Baik. Nanti Bu Rizka share video rekamannya ya, supaya kalau ada putus-putusnya kalian tetap bisa mendengar ya. Nanti bisa disimak. Baik, nah ini nak. Sebelum sampai ke paru-paru, ada salurannya yang menuju ke paru-paru ya, namanya arteri pulmonalis. Jadi, ingat bahwa yang ketika dia itu menuju ke paru-paru pasti ada pulmonalisnya ya. Kalau menuju namanya arteri pulmonalis, kalau dari paru-paru namanya vena pulmonalis ya, karena paru-paru itu bahasa ilmiahnya adalah pulmo. Sehingga perlu kalian ingat kalau arteri pulmonalis dia dari jantung ke paru-paru, kalau vena pulmonalis dari paru-paru ke jantung. Artinya vena itu pasti dia kembali lagi ke jantung ya. Nah ini nih kelihatan ya, arteri ditunjukkan garis biru, kemudian vena ditunjukkan yang saluran merah. Nah kelihatan ya ini ada vena pulmonalis nih menuju ke bagian mana dari jantung nih? Tadi ada ruangan yang sudah dilalui serambi kanan dan bilik kanan nih. Kalau dari paru-paru berarti mereka menuju ke serambi kiri. Kiri ya, kok jadi Buruska yang salah. Makasih ya dibutuhkan serambi kiri ya, karena tadi sudah dari kanan yang kotor, sekarang posisi serambi kiri. Kalau dari paru-paru berarti banyak oksigen atau sedikit oksigen nih? Banyak oksigen. Banyak oksigen ya, CO2-nya dibuang. Yang kanan kotor. Yang kanan tadi kotor udah dibersihkan di Ya, paru-paru. Betul. Terus CO2-nya sudah diganti dengan oksigen. Makanya kembali lagi ke jantung yang serambi kiri ini posisinya kayak oksigen ya. Nah, tinggal diurutkan aja. Oh, dari serambi kiri turun. Turunnya berarti kemana? Bilik pembuluh darah. Bilik kiri. Bilik kiri ya. Ingat ada perbedaan nih. Kalau tadi serambi kanan, kalau tadi serambi kanan turun ke bilik kanan itu Pak sama Pak katup trikuspidalis lewatnya ya. Tri itu artinya 3 otot. Nah, sekarang katupnya bikuspidalis nih karena kita lihat nih katupnya ini terdiri dari 2 otot ya katupnya ya. Disebut katup B. B itu artinya 2, cuspidalis itu artinya ya katup yang menghubungkan ini ya. Jadi kalau kanan trikuspidalis, kalau kiri bikuspidalis. Tri artinya 3, B artinya 2 ya. Nah, sampai ke bilik kiri nih, nak. Perhatikan, bilik kiri kemudian nanti diedarkan kemana? Ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Nah, perhatikan perbedaannya. Ada perbedaan bilik kanan dan bilik kiri nih. Coba diperhatikan. Bagian di dindingnya. Dinding jantung mana yang lebih tebal dari bilik kanan dan bilik kiri ini? Mana yang lebih tebal? Dinding jantungnya? Bilik kanan. Bilik kiri. Nah, kenapa ya kayak gitu? Ada yang bisa tahu nggak? Ini hubungannya sama tekanan. Dia bawa oksigen besi. Oh, bukan tentang oksigennya, tapi tentang tekanannya. Coba perhatikan. Mana jalur yang lebih panjang yang dilalui antara jantung ke paru-paru dengan jantung ke seluruh tubuh? Lebih panjang mana jalur yang dilalui darah? Putus-putus, Bu. Oh ya, sorry deh. Rizka ulang pertanyaannya. Lebih panjang mana jalur pembuluh darah yang dilalui oleh darah dari bilik kanan ke jantung atau dari bilik kiri ke seluruh tubuh? Jalurnya. Jalur darah itu dipompa. Ingat ya, kalau dari bilik kanan menuju ke paru-paru, itu jalurnya pendek, ya kan? Tapi kalau dari bilik kiri ke seluruh tubuh, itu jalurnya panjang. Maka dari itu, perlu tekanan yang berbeda ya, dari bilik kanan ke kiri, dari bilik kanan dengan dari bilik kiri,
itu tekanannya harus lebih besar yang mana nih untuk mencapai jalur yang lebih panjang nih? Halo Bu, Rizka. Hah? Halo? Dewi ke toilet ya Bu. Oh ya, izin dulu silahkan. Ayo nak berulang lagi nih yuk, dipikir bersama-sama. Dari bilik kanan sama bilik kiri tadi, mana yang perlu tekanan yang besar? Sehubungan dengan jalur yang mereka lewati. Yuk. Halo, suaranya mana? Bilik kiri, bilik kanan, bilik kanan. Oh, bilik kanan kan hanya ke Bilik kanan, Bu. paru-paru. Bilik kanan kan hanya ke paru-paru. Jadi udah dengan tekanan kecil gitu Bilik aja kiri udah ke seluruh tubuh. sampai. Nah, betul. Lebih panjang dari bilik kiri ke seluruh tubuh. Maka dari itu tekanannya harus besar ya. Dengan tekanan yang besar ini maka diperlukan dinding jantung yang lebih tebal. Bilik kiri itu dibanding dengan yang bilik kanan. Oke, ini adalah bagian-bagian dari jantung ya. Pertama keluar dari jantung itu adalah dia melalui pembuluh aorta ini. Nah, aorta ini adalah pembuluh di mana dia posisinya paling dekat dengan jantung dan akan beredar ke seluruh tubuh. Ya, nanti setelah dari aorta ini dia akan diperpanjangan. Dari perpanjangan dari aorta ini yang kita sebut dengan pembuluh arteri. Ya, sedangkan kalau pembuluh yang menuju jantung disebut pembuluh vena. Ya, jadi kita ingat satu saja yang bisa membedakan vena dan arteri itu. Oh, vena pembuluh balik gitu aja. Oh, berarti kalau arteri kebalikannya. Kalau vena balik ke jantung, arteri meninggalkan jantung. Gitu ya, Nak ya? Oke. Paham ya untuk bagian-bagian jantung ya? Ada Iya, Bu. pertanyaan nggak? Ada pertanyaan mungkin? Nggak ada? Oke. Izin ke toilet bentar ya, Bu. Oke, silahkan. Nah, ini nak ya, ingat tadi pembuluh yang kita sebut sebagai pembuluh vena ini adalah pembuluh yang kembali ke jantung. Maka pembuluh vena juga kita sebut sebagai pembuluh balik. Ya, berbeda dengan arteri. Arteri posisinya kalau vena menuju jantung berarti arteri kemana? Meninggalkan jantung. Ya, jadi dengan posisi dia meninggalkan jantung ini ada perbedaan nih, Nak. Pada besarnya pembuluh darah ya. Arteri lebih kecil dari vena ternyata. Kemudian katupnya juga nanti berbeda ya. Nah, ini adalah bagian yang menunjukkan posisi baliknya ya. Ketika ada yang meninggalkan dan menuju jantung kan pasti ada yang kembali lagi loh nanti ke jantung. Nah, titik baliknya ada di pembuluh kapiler ini. Jadi pembuluh arteri ini nanti bercabang menjadi arteriol. Arteriol itu memanjang sampai dengan kapiler. Kapiler ini yang menuju ke sel-sel jaringan tubuh kita, ya. Sedangkan ketika dia mau kembali lagi ke jantung, dia melalui jalur bukan arterial lagi karena tadi dia posisinya yang menuju ke sel. Tapi dia kembali ke jantung melalui cabang venula ini, ya, dan kemudian diedarkan melalui vena. Nah, vena nanti yang jalurnya masuk ke jantung lagi. Jadi begitu ya. Ada jantung menuju ke arteri, arteri menuju ke kapiler. Sampai di sana jaringan tubuh kita itu nanti membuat darah kita itu banyak CO2-nya, maka CO2-nya nanti dialirkan lagi ke jantung melalui venula untuk ditukar dengan oksigen ini ya kalau sudah sampai jantung ya. Tepatnya lebih ke paru-paru nanti. Itu adalah pembuluh darah. Jadi dua tadi ya, jantung dan pembuluh darah. Nah, ada perbedaannya yang perlu dipahami tentang arteri dan vena. Nanti setelah ini semisal Zoom-nya putus, kalian masuk kembali dengan ID yang sama ya, Nak ya. Halo? Halo, Nak. Bisa dengar suaranya Ibu? Nak? Iya, Bu. Karena Iya, Bu. Zoom terbatas 40 menit, takutnya nanti kalian bingung ya. Intinya Bu Rizka langsung buka Zoom-nya kembali dan kalian juga langsung memasukkan ID lagi gitu. Oh, Zo kayaknya coret-coret ya. Kenapa Zo? Oke, Zo mulai bosan nih ya. Dia pencet, Bu. Oh, nggak pencet, nggak apa-apa. Oke, sekarang perbedaan antara arteri dan vena.
arteri dan vena ini punya perbedaan mulai dari tempatnya ya. Kalau arteri yang tadi menuju ke jantung tadi, yang dari jantung tadi, dia letaknya kalau di tubuh kita itu agak tersembunyi. Wah, ini udah tinggal 10 menit lagi nih. Ya, nanti kita ulang lagi ya. Tersembunyi dan ada di dalam. Berbeda dengan kalau vena ya, dia terlihat di permukaan dan bisa kita rasakan juga. Kita lihat juga ya. Kemudian untuk dinding pembuluhnya, dia lebih tebal dan kuat. Kalau dia nadi atau arteri, kalau pembuluh bali atau vena dia tipis, tidak elastis. Aliran darahnya kalau kita kena luka, pembuluh nadi ini bisa memancar ya, darahnya yang keluar ya. Dan kalau pembuluh vena ini darahnya cuma menetes. Nah, aliran darahnya sekarang. Ini kan dari namanya sudah kelihatan ya. Oh, balik, berarti balik ke jantung. Si vena ini kembali ke jantung. Sementara kalau nadi atau arteri, dia meninggalkan jantung. Nah, dari dua ini yang terasa denyutnya hanya yang nadi. Makanya kalau kita cek denyut nadi itu, cek denyut nadi, bukan cek denyut vena ya. Bukan. Jadi pembuluh nadi atau arteri yang kita bisa cek denyutnya. Sementara untuk katupnya, katup itu adalah seperti pintu untuk jalannya itu ya, buka dan menutupnya itu. Katupnya kalau pembuluh nadi itu hanya satu di pangkal jantung. Sementara kalau pembuluh bali atau vena, dia banyak terjadi, ada katupnya di sepanjang pembuluh darah. Sehingga membuat darahnya tidak memancar kalau luka gitu kan. Nah, berhubung nadi hanya satu dan di pangkal jantung, kalau nadi sampai terluka ini darahnya bisa memancar, gitu ya. Oke, nah nanti juga bisa kalian simak video dari link berikut, tapi Buriska langsung ke mekanismenya. Oke. Nah, ini juga sudah pernah kalian pelajari di SD. Hanya yang perlu kalian ingat betul. Nah, bagian-bagian yang diberi nomor ini, nak ya. Perhatikan ada nomor di sini. Nomor 1 ini kita sebut sebagai apa? Tadi di bagian-bagian jantung dibahas. Bilik kanan, oke. Bilik kanan ini sebagai pemumpang. Jalur startnya untuk peredaran darah besar apa kecil? Bilik kanan itu menuju kemana toh? Ini ditunjukkan oleh saluran 2 dan Paru-paru. Nah, betul. Bilik kanan ini menuju ke paru-paru ya, melalui saluran nomor 2 ini ya. Nomor 2 tadi namanya apa? Arteri pulmonalis. Menuju ke paru-paru nih. Paru-parunya kita tuh ada 2, makanya ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri ya. Kemarin kita belajar tentang pernapasan. Nah, paru-paru kanan dan paru-paru kiri ini ya, kemudian akan mengganti apa tadi? CO2 menjadi apa? O2. O2. Setelah terjadi perubahan itu, maka darah dikatakan sudah bersih ya, sehingga kembali lagi ke nomor 5. Nomor 5 Bilik. mana? Bilik. Masa Serambi kanan dulu nggak sih, Bu? kanan, betul banget. Serambi kanan dia nomor 5 ini ya. Melalui yang 4, jangan lupa 4 itu adalah yang membawa paru-paru ke nomor 5. 4 itu disebut Vena pulmonalis. Oke. Turunlah melalui katup Bilik kiri. tadi ke bilik kiri. Sehingga dari bilik kiri langsung bisa melakukan peredaran darah besar. Peredaran darah besar yaitu jalurnya dari 6 kemana, nak? Seluruh tubuh. Seluruh tubuh. 6 tadi kita sebut apa? Bilik kiri. Bilik kiri menuju ke seluruh tubuh melalui yang nomor 7 ini namanya apa? Aorta. Aorta ya, saluran pertama setelah keluar dari jantung. Kemudian memanjang perpanjangan dari aorta yang kita sebut dengan pembuluh arteri. Kemudian sampailah di bagian sel tubuh kita yang membutuhkan oksigen dan zat makanan melalui kapiler darah ya. Nah, kapiler darah ini adalah yang atas itu untuk kepala, dada, dan tangan. Sementara kapiler yang bawah ada perut dan kaki dan bagian di bawah jantung. Kemudian kembali lagi nih ke
saluran yang menuju ke jantung. Kita sebut apa salurannya tadi nomor 9 ini? Nomor 9 kita sebut saluran pembuluh balik. Pembuluh balik disebut sebagai pembuluh vena ya. Vena juga ada 2 nih. Yang dari atas tadi namanya apa? Vena cava superior. Oke, sedangkan yang dari bawah kita namanya vena cava inferior. Berakhir di bagian jantung yang nomor 10. Kita sebut dengan bagian apa tadi? Yang ditunjukkan oleh angka 10 adalah bagian jantung yang disebut dengan serambi kanan. Oke ya. Jadi kalau secara singkatnya peredaran darah besar itu adalah dari jantung ke seluruh tubuh ke jantung lagi ya. Kenapa kok dikatakan besar sedangkan kalau ke paru-paru kok kecil? Kenapa, Nak? Soalnya ke seluruh tubuh. Iya, karena lebih banyak jalurnya, lebih panjang sehingga dikatakan peredaran darah besar ya. Kalau secara singkatnya adalah jantung ke seluruh tubuh ke jantung, tetapi tidak hanya sebatas itu yang perlu kalian tahu ya. Jantung bagian apa ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung bagian mana, itu yang penting ya. Mulai dari kalau pembuluh darah besar nih, jantung bagian mana tadi? Bilik kiri ke seluruh tubuh. Bilik kiri ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke bilik serambi kanan. Serambi kanan. Sedangkan kalau peredaran darah kecil tuh tadi yang jalurnya lebih kecil, dari jantung ke paru-paru ke jantung. Sekarang sebutkan dengan lengkap bagian jantungnya yuk untuk peredaran darah kecil berarti dari bilik kanan ke arteri pulmon ke arteri pulmonalis, habis itu ke kapiler. Arteri pulmonalis itu bukan ke kapiler loh, kemudian ke kapilernya paru-paru ya. Iya. Paru-paru, kemudian ditambah oksigennya. Nah, terus kembali lagi serambi kiri. Serambi kiri melalui vena pulmonalis gitu ya. Jadi nanti boleh juga kalau sudah SMP tingkatannya bukan jantung seluruh tubuh jantung lagi atau jantung paru-paru jantung lagi, tapi bisa juga kalian harus bisa menyebutkan bagian jantungnya, pembuluh darah yang membawa, kemudian paru-paru, kemudian pembuluh darah yang membawa lagi sampai dengan peredaran darahnya sampai dengan dia bagian jantungnya lagi. Harus seperti itu ya, mekanisme atau proses peredaran darah. Baik, Nak. Untuk ini Bu Rizka perbarui dulu karena tinggal 2 menit ya. Sepertinya kalian harus login lagi nih. Harus join lagi melalui link yang tadi Bu Rizka share ya. Itu bukan link ID dan password ya. Minta tolong setelah ini kalian login lagi yuk. Karena sebentar lagi keputus nih. Oke? Persiapan untuk ya, kenapa Nak? ID-nya sama passwordnya sama Bu? Betul, sama. Cuman Bu Rizka di sini bisa juga sih ngopi link. Cuma ngopi linknya itu nggak bisa di-share ke WA karena WA-nya itu nggak nyambung di tempatnya Bu Rizka di sini ya. Sinyalnya lagi unstabil banget ya, sorry ya. Oke, boleh lagi Bu Rizka tunggu, semoga tetap sama ya. Di sini ada berapa orang nih? Yang masuk ada berapa orang sih ini? Oh, ada 15 orang yang sudah bergabung ya. Rizka print screen dulu untuk yang pertama. Semoga tidak berbeda dengan nanti yang masuk ke sesi yang berikutnya. Oke. Setelah Rizka print screen boleh live deh ya. Ini masih kurang lebih 1 menit. Oke, sambil menunggu habis nanti kalian masuk lagi melalui ID dan password.
Oke, boleh kembali lagi. Dan Bu Rizka tunggu di Zoom ya. Thank you so much for join sesi